Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Ramadan. Sesuai dengan judul video pada kesempatan kali ini, pada video kali ini akan saya bahas tentang kisi-kisi ujian sekolah tingkat SMP untuk mata pelajaran PAI. Untuk mata pelajaran PAI. Jadi sebentar lagi anak-anak kelas 9 akan mengikuti ujian sekolah sebagai salah satu syarat kelulusan mereka. Untuk ujian sekolah tingkat SMP sesuai dengan jadwal itu akan dimulai pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sampai dengan selesai. Pada video ini bagian 1 akan saya bahas salah satu materi tentang Asmaul Husna. Sebenarnya materi ini dilaksanakan atau diajarkan pada kelas 7. Dan untuk ujiannya sendiri untuk mata pelajaran PAI adalah diambil dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 5. Untuk materi Asmaul Husna pada kelas 7 itu terdapat 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, kedua Al-Khabir, ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Nah, ini tentang sedikit penjelasan dari Asmaul Husna atau makna Asmaul Husna. Untuk penyebutannya ada istilah Asma'u al-Husna atau yang lebih familiar atau yang lebih akrab adalah dengan penyebutan Asmaul Husna. Makna atau artinya yaitu nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya yang ada di surat Al-A'raf ayat ke-180. Al-A'raf adalah surat yang ke-7, ayatnya ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiquna fi asma'ih sanujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui baik yang tampak, yang kelihatan ataupun yang gaib atau yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu ketika segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Nah, ini adalah tentang penjelasan secara singkat dari Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui yang gaib, mengetahui yang tampak, mengetahui apa yang akan terjadi, akan mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi pada hari kemudian. Nah, perilaku sebagai cerminan atau meyakini sifat Al-Alim, meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua, Allah menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkan serta mengajarkannya. Yang ketiga, setelah kita menjadi orang yang berilmu harus tetap rendah hati seperti pohon padi. Semakin berisi semakin merunduk, artinya semakin pandai semakin rendah hati. Nah, ini adalah poin utamanya dari bentuk perilaku sebagai cerminan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Alim. Allah yang Maha mengetahui, maka perilaku kita adalah bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui ilmu-ilmu yang telah Allah berikan, yang telah Allah ciptakan di dunia ini dengan cara belajar yang benar, belajar yang giat, belajar yang rajin.
Yang kedua adalah al-khabir, artinya maha waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya, semuanya diketahui dengan detail, penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Kemudian di sini ada 3 perilaku meyakini sifat al-khabir, atau perilaku yang menjadi cerminan bahwa kita yakin, kita beriman kepada Allah yang memiliki sifat al-khabir. Yang pertama adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Jadi cermat terhadap yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan nanti. Yang kedua, cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat yang lainnya. Jadi ketika di sekolah harus cermat tentang peralatan apa saja yang harus dibawa, misalnya buku, pensil, tugas-tugas dan seterusnya. Di rumah juga begitu, ketika melakukan sesuatu harus cermat maupun di tempat lain. Cermat baik, tidak terburu-buru dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, ini karena kita melakukan sesuatu dengan cermat, dengan baik, maka hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita hindari. Dan hal-hal yang kita harapkan bisa kita peroleh karena kita sudah mempersiapkan dan melaksanakan dengan cermat dan dengan baik. Yang ketiga ada as-sami, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Bahkan suara hati kita pun sudah Allah dengar. Kita tidak bisa mendengar suara hati orang lain, tetapi Allah mendengar. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara semut, tetapi Allah mendengarnya. Begitu juga dengan suara-suara yang lainnya. Allah mengetahui, Allah mendengarkan semuanya itu. Nah, perilaku di sini yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah yang memiliki sifat as-sami'. Yang pertama harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha bertutur kata yang baik, yang sopan, dan memiliki manfaat. Hindari kata-kata dusta, hindari kata-kata yang tidak bermanfaat, dan juga hindari kata-kata yang menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, biasakan berkata maaf ketika melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kepada orang tua, kepada teman, ataupun kepada guru, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, biasakan berkata tolong ketika minta bantuan atau pertolongan. Dan misalnya membutuhkan bantuan dari bapak atau ibu, silakan awali dengan Pak minta tolong, Bu minta tolong, atau yang lain. Ataupun juga ketika minta tolong kepada orang yang lainnya harus diawali dengan kata tolong, disertai dengan kata tolong. Yang ketiga, berkata terima kasih ketika telah diberi bantuan atau pertolongan maupun diberi sesuatu. Bahkan ketika hanya bertanya kemudian sudah diberi jawaban, segeralah mengucapkan terima kasih. Misalnya contohnya, terima kasih Pak, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan saya. Ketika diberikan sesuatu, terima kasih Pak sudah diberi. Misalnya berangkat sekolah, minta uang jajan, sudah dikasih, ucapkan terima kasih Pak, terima kasih saya sudah diberikan uang saku. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, budayakan atau biasakan untuk senantiasa berzikir dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan yang lainnya. Untuk kalimat tasbih, bunyinya adalah subhanallah, untuk tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan istighfar, astaghfirullahaladzim. Biasakan berzikir ketika kamu di mana saja dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini sekuat dan semampu kamu. Dan yang terakhir ada al-basir, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil.
Allah melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Jadi ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita. Sebagai contoh, pengawasan yang dilakukan oleh orang atau manusia adalah menciptakan teknologi yang namanya CCTV dengan kemampuan dan sumber daya serta jangkauan yang terbatas. Tetapi bagi Allah semuanya dapat dipantau tanpa ada batas, tanpa ada halangan, dengan sedetail-detailnya, dengan secermat-cermatnya. Tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kita melaksanakan sesuatu atau perbuatan di tempat umum maupun ketika sendirian, Allah senantiasa melihat kita. Jadi harus hati-hati terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, perilaku yang sebagai cerminan bahwa kita memiliki sifat al-basir, yang pertama, kita harus berusaha semaksimal mungkin melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan akan kebesaran Allah. Yang kedua, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang persoalan di sekeliling kita. Yang ketiga, kita harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang kita miliki atau kekurangan kita sendiri agar hidup lebih terarah, hidup menjadi lebih terarah, lebih baik. Misalnya ada peristiwa bencana alam, kita harus merenung bahwa kita harus bersyukur kita tidak tertimpa musibah tersebut. Ketika melihat keindahan, kita juga harus bersyukur, kita merenung bahwa kita masih diberikan anugerah berupa mata yang bisa melihat. Ketika di lingkungan terjadi masalah, kita harus pandai dan cermat dan jadikan itu sebagai hikmah, sebagai pembelajaran bagi kita. Misalnya di sekitar itu terjadi peristiwa yang tidak baik, maka sebagai hikmahnya, diambil hikmahnya adalah kita berusaha untuk tidak melakukan hal itu. Tetapi misalnya di lingkungan kita terjadi atau ada kegiatan yang bermanfaat, maka itu menjadikan sebagai hikmah bagi kita agar kita bisa meniru hal-hal yang baik tersebut. Kemudian sebagai introspeksi, kita harus pandai melihat kemampuan dan juga kelebihan kita, sehingga dari kelebihan dan kekurangan kita itu bisa kita optimalkan, bisa jadikan sebagai sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ini untuk bagian terakhir adalah sebagai rangkuman di materi Asmaul Husna. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi iman dalam Islam itu tidak hanya percaya tetapi ada implikasi, ada aplikasinya atau ada dampaknya. Dampaknya adalah berupa amal perbuatan, amal kebajikan, amal baik, amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Asma'u Al-Husna atau Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Di antara Asma'ul Husna tersebut adalah Al-Alim, artinya Maha mengetahui, Al-Khabir, artinya Maha teliti, As-Sami, artinya Maha mendengar, dan Al-Basir, artinya Maha melihat. Yang ketiga, cara meneladani Asma'ul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melaksanakan pekerjaan kita, ingin selalu yang sempurna, ingin selalu yang terbaik, teliti dalam berbuat, mau mendengar apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak apa yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Jadi itu tentang bagaimana kita meneladani atau perilaku kita sebagai cerminan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Asmaul Husna. Yang keempat, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang dan tidak gelisah dan mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah pembahasan dari materi Asmaul Husna. Silakan dipelajari dengan baik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu dan ketika kamu melaksanakan ujian sekolah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Buat kamu yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya agar senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.